Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Lis di pembelajaran matematika. Kali ini Pak Lis akan melanjutkan untuk pembahasan materi yaitu SKL 34, 35 dan SKL 36 ya. Untuk SKL nomor 34 soalnya ini tentang limit fungsi aljabar ya. Ini mudah, ini sudah pernah kalian pelajari di semester kemarin, semester Gasal. Jadi ada dua cara yang bisa kita pakai untuk penyelesaian limit seperti ini, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan faktorisasi. Jika kalian kesulitan dengan cara faktorisasi, dapat menggunakan cara turunan. Untuk cara pertama, ini Pak Lis jelaskan cara faktorisasi dulu ya. Di sini berarti ada limit x kuadrat min x min 12 per x kuadrat min 4x dengan x nya itu mendekati 4. Nah kalau kita menggunakan cara faktorisasi, ini berarti langkahnya adalah kita faktorkan untuk bentuk yang fungsi kuadrat ya, baik yang atas maupun yang bawah. Untuk bagian yang atas ini jelas bahwa 12 itu adalah hasil perkalian dari bisa 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa 3 kali 4, dan yang lainnya. Nah, kira-kira nanti kalau angka-angka ini kita jumlahkan yang menghasilkan min 1, itu kira-kira pasangan yang mana yang bisa? Nah, jelas hasilnya yang 3 sama 4. Kalau kita jumlahkan atau kita kurangkan kan dapat menghasilkan angka negatif 1. Kalau 1 dengan 12 jelas tidak bisa. Kalau kita jumlahkan kan 13, kalau kita kurangkan 11. 2 dan 6 kalau kita jumlahkan 8, kalau kita kurangkan jadinya 4. Nah, maka kita pakai angka 4 sama 3. Nah, di sini pertama kita tulis dulu untuk yang bagian depan x dan x, kemudian angkanya yang bagian belakang yaitu 3 dan 4 sesuai dengan yang sudah kita hitung sebelumnya tadi. Nah, untuk tandanya 3 sama 4 ini kalau kita jumlahkan kan 7, sedangkan kalau kita kurangkan itu bisa 1 ya. Karena di sini itu min 1, maka mana yang harus bernilai positif dan mana yang harus bernilai negatif. Nah, jelas yang bernilai positif itu adalah 3, sedangkan 4 ini harus bernilai negatif. Kalau kita jumlahkan 3 sama min 4 itu kan hasilnya negatif 1 gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang bawah, nah di sini ada x kuadrat min 4x. Nah, karena tidak ada c-nya maka nanti kurungnya itu hanya 1 ya. Jadi ini kurungnya Pak Lis habis dulu, ini saya ganti kurungnya hanya 1. Lah kenapa? Karena tidak ada c-nya tadi. Nah caranya ini tinggal kita masukkan aja yang bagian depan itu x, sedangkan yang di bagian dalam kurung ini adalah x min 4. Nah kenapa x min 4? Nah di sini lihat, di sini ada x kuadrat dikurangi 4x ya, bentuk yang ini. Nah ketika x-nya dikeluarkan, di sini pangkatnya kan 2. X-nya keluar 1 berarti tinggal 1. Kemudian 4x, x-nya keluar berarti tinggal 4. Nah, kalau sudah nanti tinggal kita lihat antara bilang sama penyebut pasti ada unsur yang sama. Nah, kita lihat di sini. Ternyata ada unsur yang sama yaitu x min 4. Nah, ini tinggal kita coret saja ini, bilang. Maka nanti hasilnya tinggal bersisa limit x mendekati 4, x tambah 3 per x. Nah, kalau sudah seperti ini baru nanti x-nya kita ganti dengan nilai pendekatannya yaitu 4. Nah, maka di sini x plus 3 ya 4 plus 3 per x. Nah, berarti pernya adalah 4. Maka hasilnya adalah 7 per 4. Nah, berarti yang D. Nah, kalau kita menggunakan cara yang kedua dengan menggunakan turunan, nah ini ya, ingat turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. Turunan dari min x itu adalah min 1. Turunan dari 12 adalah 0, jadi nggak perlu kita tulis. Per turunan dari x kuadrat 2x, turunan dari min 4x adalah min 4. Kemudian x-nya kita ganti dengan nilai pendekatannya yaitu 4. 2x berarti 2 kali 4 dikurangi 1 per 2 kali 4 dikurangi 4. 2 kali 4 8, 8 kurangi 1 7. Per 2 kali 4, 8 dikurangi 4 berarti 4. Nah, maka jelas hasilnya akan sama, 7 per 4. Nah, dengan hasil yang tadi ini. Nah, nanti kalian dapat menggunakan salah satu cara yang menurut kalian paling mudah dipahami. Oke, itu 34. Sekarang ke 35. 35 ini masuk ke materi turunan.
sebelum kamu turunkan ini, sebelumnya harus kita kalikan terlebih dahulu ya. Jadinya fx adalah 4x kali x kuadrat berarti 4x pangkat 4, 4x kali 2 berarti plus 8x kuadrat, kemudian min 3 kali x kuadrat min 3x kuadrat min 3 kali 2 itu berarti min 6. Sederhanakan dulu, 4x pangkat 4, 8x kuadrat dikurangi 3x kuadrat itu berarti 5x kuadrat kurangi 6. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita turunkan f aksen x, turunan dari 4x pangkat 4. Nah, ingat turunan itu berarti ini tinggal kita kalikan dengan angka depan ya. 4 kali 4 16 x, kemudian pangkatnya berkurang 1 berarti tinggal 3, ditambah ini 2 kalikan dengan depannya 5 berarti 10x. Nah, 6 turun dari 6 kan 0 lah, berarti ini tidak perlu ditulis ya, berarti hilang. Nah, berarti ini jawabannya sudah ketemu, 16x pangkat 3 ditambah 10x ya, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, itu 35. Sekarang kita ke 36. Jika fx adalah 3x pangkat 5 min 5x pangkat 4 dikurangi 11x plus 3, nilai dari f aksen min 2 lah. Ini berarti kita harus turunkan dulu bentuk fx nya. Nah, turunan dari 3x pangkat 5 ya, berarti 5 kali 3 15x pangkatnya berkurang 1 dikurangi ini 4 kali 5 berarti min 20x berkurang 1 pangkatnya tinggal 3 dikurangi 11. Nah, setelah kalian turunkan, lah di sini masih ada langkah selanjutnya yaitu mengganti x nya dengan negatif 2 karena pertanyaan adalah f aksen min 2. Berarti 15 kali min 2 pangkat 4 dikurangi 20 kali min 2 pangkat 3 dikurangi 11. Jadinya 15 kali 16 dikurangi 20 kali min 8 dikurangi 11. 15 kali 16 itu berarti 240 dikurangi min 20 kali min itu berarti jadi plus ya, 160 dikurangi 11. Maka hasilnya 400 dikurangi 11 jadinya 389. Berarti yang B jawabannya. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Lis sampaikan untuk SKL 34, 35 dan 36. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di Google Classroom atau di grup WhatsApp. Oke, Pak Lis akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.